kabar kalian? Bertemu lagi bersama Ibu Kade Puspayanti SPD. Kali ini di mata pelajaran IPA untuk kelas 10 akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk itu kalian terus ikuti ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang polusi. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak sekali mengenal jenis-jenis polusi. Kali ini kita akan belajar tentang apa penyebab, dampak, dan bagaimana penanganan dari polusi itu sendiri. Nah, untuk itu terus ikuti ya. Pertama, polusi tanah. Polusi tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Bahan cair yang berupa limbah rumah tangga, pertanian, atau industri akan meresap dan masuk ke dalam tanah. Adapun penyebab daripada polusi tanah itu sendiri yaitu sampah yang tidak diuraikan. Dalam hal ini seperti sampah plastik, kaca, dan kaleng. Kedua, penimbunan limbah pabrik seperti adanya logam berat atau logam nuklir. Yang ketiga, penggunaan pupuk pestisida kimia. Ini akibat dari aktivitas pertanian. Dan yang terakhir, penambangan liar. Adapun juga dampak dari polusi tanah itu sendiri, anak-anak. Yang pertama, menurunkan tingkat kesuburan tanah. Kemudian, dampak berikutnya dapat menurunkan produktivitas tanah, kemudian terganggunya keseimbangan flora dan fauna yang ada di dalam tanah, dan dapat merusak ekosistem. Nah, tentunya dalam hal ini, penanganan dari polusi tanah itu sendiri dapat dilakukan dengan cara mengurangi pemakaian sampah plastik, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dapat juga dilakukan dengan mendaur ulang bahan bekas, kemudian mengurangi penggunaan pestisida dan deterjen, dan tentunya membatasi usaha pertambangan. Berikutnya, polusi air. Polusi air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tatanan air akibat aktivitas manusia, sehingga kualitas air menjadi turun, menyebabkan air tersebut tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, polusi air ini disebabkan oleh limbah domestik, seperti air, sabun, deterjen, dan sampah dapur. Kedua, limbah pertanian, seperti pupuk dan pestisida. Ketiga, limbah industri, seperti logam berat. Dan yang terakhir, limbah minyak seperti tumpahan minyak dan oli. Nah, dampak yang ditimbulkan dari polusi air itu sendiri yaitu dapat menurunkan kualitas air, munculnya wabah penyakit seperti kolera, tifus, ataupun diare, kemudian adanya blooming alga. Dalam hal ini meningkatkan populasi alga yang menghasilkan racun. Kemudian dapat merusak ekosistem air dan berkurangnya kadar oksigen terlarut di dalam air sehingga menyebabkan organisme lain mati akibat kekurangan oksigen. Nah, polusi air ini tentunya dapat ditangani dengan cara adanya pengaturan pembuangan limbah industri, kemudian melarang pembuangan sampah ke sungai, kemudian menggunakan pupuk dan pestisida yang tentunya ramah lingkungan, kemudian mengurangi penggunaan deterjen berfosfat, dan yang terakhir mulai budayakan industri daur ulang. Berikutnya, polusi udara. Polusi udara adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke lingkungan udara yang mengakibatkan turunnya kualitas udara sehingga sampai batas waktu tertentu dapat mengganggu kehidupan manusia. Adapun penyebab daripada polusi udara itu sendiri adanya emisi kendaraan bermotor, kemudian letusan gunung berapi yang menimbulkan asap, kemudian hasil pembakaran dan limbah industri. Nah, dampak daripada polusi udara dapat menimbulkan terganggunya kesehatan, rusaknya bangunan,
yang mengakibatkan terjadinya pelapukan dan terganggunya ekosistem, dan tentunya memiliki dampak efek rumah kaca yang secara umum dikenal dengan istilah global warming. Nah, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya polusi udara dapat dilakukan dengan cara membatasi penggunaan bahan bakar fosil, kemudian mewajibkan uji emisi, kemudian kawasan industri jauh dari pemukiman. Selanjutnya dapat dilakukan dengan reboisasi. Selanjutnya gunakan sumber energi terbaru dan ramah lingkungan, dan tentunya melakukan kegiatan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Berikutnya, polusi suara. Polusi suara merupakan pencemaran yang disebabkan karena suara bising secara terus-menerus. Penyebab daripada polusi suara itu sendiri disebabkan karena suara mesin, suara petir, dan aktivitas industri, serta suara-suara apapun yang melebihi 70-85 desibel. Dampak yang ditimbulkan daripada polusi suara yaitu dapat menyebabkan terganggunya kesehatan, kemudian pendengaran menjadi tuli, adanya gangguan kejiwaan, penyakit jantung, dan stres. Nah, polusi suara sendiri dapat dilakukan penanganan seperti kita dapat menjauhkan sumber bunyi dari pemukiman, kemudian menggunakan alat elektronik dengan batas normal, dan yang terakhir menggunakan alat peredam suara. Nah, silahkan kerjakan kuis di samping adalah gambar daripada tanaman lidah mertua. Coba kalian cari tahu apa kaitan tanaman lidah mertua tersebut terhadap pencemaran atau polusi. Nah, silakan tulis jawabannya di kolom komentar video di bawah ini. Oke anak-anak, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi Santi Santi.